Bayangkan Anda sudah menunggu belasan, bahkan puluhan tahun, menabung sedikit demi sedikit, menjaga kesehatan, dan menahan rindu untuk bisa berdiri di depan Ka'bah. Namun tiba-tiba, semua itu bisa runtuh hanya karena satu kesalahan data. Nama salah huruf, usia tidak sesuai, atau riwayat kesehatan tercatat keliru, dan Anda tidak bisa mengeditnya sama sekali. Inilah kenyataan yang kini dihadapi ribuan calon jemaah haji. Fitur edit data kesehatan resmi dihapus. Tidak ada lagi perbaikan cepat. Tidak ada lagi solusi instan. Semua harus lewat prosedur panjang, berlapis, dan memakan waktu. Sementara waktu keberangkatan terus berjalan, dan jantung jemaah semakin berdebar. Yang lebih menyesakan, kebijakan ini katanya dibuat demi keselamatan jemaah. Tapi di lapangan, justru menimbulkan ketakutan baru. Bukan takut sakit, bukan takut wafat, tapi takut gagal berangkat karena sistem. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal teknologi, bukan soal aplikasi, tapi soal keadilan bagi jemaah kecil. Apakah aturan ini benar-benar melindungi, atau justru menjadi penghalang baru menuju Baitullah? Video ini akan membuka semuanya, satu persatu. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan resmi menghapus fitur edit data kesehatan jemaah haji dalam sistem digital pemeriksaan kesehatan. Kebijakan ini langsung berdampak besar, karena selama ini fitur tersebut digunakan petugas untuk memperbaiki kesalahan input data, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Dengan aturan baru ini, data yang sudah dikirim tidak bisa lagi diubah secara langsung. Jika terjadi kesalahan, perbaikannya harus melalui mekanisme berlapis, dimulai dari puskesmas, kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, lalu diteruskan ke tingkat provinsi, hingga akhirnya diproses di pusat. Prosedur ini dibuat untuk memastikan tidak ada lagi manipulasi data kesehatan yang memungkinkan jemaah tidak layak tetap diberangkatkan. Kementerian Kesehatan menilai, pada tahun-tahun sebelumnya, sistem yang terlalu longgar membuka celah bagi oknum tertentu untuk mengubah data usia, menyembunyikan penyakit kronis, atau mengakali status istitoah kesehatan. Dampaknya fatal, karena banyak jemaah berangkat dalam kondisi rentan dan berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan di Tanah Suci. Namun, perubahan mendadak ini juga menimbulkan kebingungan di lapangan. Banyak jemaah dan petugas belum siap menghadapi sistem baru yang jauh lebih ketat, sementara waktu keberangkatan terus berjalan. Inilah titik krusial yang kini menjadi sorotan. Di tengah protes dan keluhan jemaah, ada satu sisi yang jarang disampaikan secara jujur. Kebijakan ini sebenarnya lahir dari masalah besar yang sudah lama terjadi. Selama bertahun-tahun, data kesehatan jemaah haji sering menjadi celah yang dimanfaatkan. Ada jemaah yang seharusnya menunda keberangkatan karena kondisi medis, tetapi tetap bisa berangkat karena data diubah. Ada juga riwayat penyakit yang dihilangkan demi lolos pemeriksaan. Akibatnya, banyak jamaah yang berangkat dalam kondisi tubuh tidak siap menghadapi cuaca ekstrim, kelelahan fisik, dan tekanan ibadah yang berat. Dampaknya nyata. Setiap musim haji, selalu ada laporan jamaah yang jatuh sakit, kolaps di Arafah, bahkan meninggal dunia. Ini bukan angka statistik semata, tapi nyawa manusia yang seharusnya bisa diselamatkan sejak awal. Karena itulah, penghapusan fitur edit data bisa dipahami sebagai upaya untuk memutus mata rantai manipulasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa yang berangkat adalah mereka yang benar-benar layak secara kesehatan. Dengan data yang terkunci, kejujuran dipaksa hadir dalam sistem, bukan hanya bergantung pada niat manusia. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut bukan sekedar soal administrasi, melainkan perlindungan jamaah dari resiko yang tidak terlihat tapi mematikan. Masalahnya, kebijakan penghapusan fitur edit data ini tidak hanya menutup celah manipulasi, tetapi juga menutup ruang koreksi bagi kesalahan yang murni terjadi karena sistem dan manusia. Di lapangan, banyak jamaah melaporkan data mereka salah bukan karena niat curang, melainkan karena kesalahan input petugas, gangguan jaringan, atau sinkronisasi aplikasi yang tidak sempurna. Ada nama yang keliru satu huruf, tanggal lahir tertukar, hingga riwayat kesehatan yang terinput tidak sesuai. Kesalahan kecil seperti ini sekarang bisa berdampak besar. Dulu, perbaikan bisa dilakukan cepat. Sekarang, jemaah harus menempuh proses birokrasi berlapis. Datang ke puskesmas, menunggu verifikasi, lanjut ke dinas kesehatan,
lalu menunggu persetujuan pusat. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga tenaga dan biaya, terutama bagi jemaah lansia yang secara fisik sudah terbatas. Ironisnya, kebijakan ini diterapkan saat sistem belum sepenuhnya siap. Antrean menumpuk, petugas kewalahan, dan jemaah semakin tertekan oleh batas waktu keberangkatan. Yang terjadi bukan ketertiban, melainkan kepanikan massal yang sunyi. Jemaah hanya bisa menunggu sambil berharap data mereka tidak menjadi alasan gagalnya ibadah seumur hidup. Di balik kebijakan ini, ada kelompok yang jarang didengar suaranya, jemaah biasa. Bukan oknum, bukan calo, bukan mafia haji, tapi orang-orang sederhana yang menunggu belasan, bahkan puluhan tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Mereka adalah lansia yang matanya sudah rabun, tangannya gemetar saat mengisi formulir digital. Mereka adalah petani, buruh, pedagang kecil yang tidak paham sistem, tapi percaya penuh pada petugas. Sekali saja data mereka salah input, maka dampaknya bisa sangat besar. Dengan dihapusnya fitur edit, kesalahan sekecil apapun kini berubah menjadi masalah besar. Jemaah harus bolak-balik puskesmas, menunggu verifikasi berlapis, dan berhadapan dengan sistem yang dingin serta tidak fleksibel. Waktu terus berjalan, jadwal keberangkatan makin dekat, sementara kepastian belum juga datang. Yang paling menyakitkan, banyak dari mereka tidak tahu harus mengadu kemana. Bukan karena mereka ingin curang, tapi karena mereka ingin benar. Namun, sistem justru memperlakukan semua kesalahan seolah-olah manipulasi. Disinilah letak ironi kebijakan ini. Niatnya melindungi, tetapi dampaknya justru menekan mereka yang paling lemah. Kalau sistem tidak diberi ruang kemanusiaan, maka yang dikorbankan bukan data, melainkan harapan. Penghapusan fitur edit data kesehatan jamaah haji sejatinya lahir dari niat baik, melindungi keselamatan jamaah dan menutup celah manipulasi yang selama ini terjadi. Pemerintah ingin memastikan bahwa yang berangkat ke Tanah Suci benar-benar dalam kondisi layak, bukan dipaksa berangkat dengan data yang direkayasa. Dari sisi ini, kebijakan tersebut patut diapresiasi. Namun, kebijakan yang baik akan menjadi masalah besar jika diterapkan tanpa kesiapan sistem di lapangan. Fakta menunjukkan kesalahan data tidak selalu lahir dari niat curang. Banyak jamaah yang menjadi korban kesalahan input, gangguan sistem, hingga prosedur administrasi yang berbelit. Ketika fitur edit dihapus, jamaah justru terjebak dalam birokrasi panjang yang menguras tenaga, waktu, dan emosi, terutama bagi lansia yang seharusnya dilayani, bukan dipersulit. Disinilah pemerintah diuji. Apakah sistem ini benar-benar dibuat untuk melindungi jamaah, atau justru memindahkan beban kesalahan ke pundak mereka? Perbaikan sistem, pendampingan aktif, dan jalur koreksi yang manusiawi harus segera disiapkan. Jika tidak, kebijakan ini akan berubah dari upaya penyelamatan menjadi sumber ketidakadilan baru. Karena haji bukan sekedar perjalanan ibadah, tapi perjalanan hidup yang telah ditunggu puluhan tahun. Jangan sampai impian suci itu gugur hanya karena kesalahan data yang tak bisa diperbaiki. Sekarang giliran Anda. Menurut Anda, apakah penghapusan fitur edit data haji ini benar-benar demi keselamatan jamaah, atau justru membuat jamaah kecil semakin kesulitan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Suara Anda penting, karena dari sinilah perubahan bisa dimulai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting seputar haji, kebijakan terbaru, dan fakta-fakta yang jarang dibahas. Kami akan terus menyuarakan apa yang benar-benar dirasakan jamaah di lapangan, bukan sekedar rilis resmi, tapi realita yang nyata. Akhir kata, semoga Allah mudahkan langkah kita semua, melapangkan jalan para tamunya, dan mengabulkan setiap niat suci yang telah lama disimpan dalam doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.